warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andre Marta, kelas 1147, nomor absen 06. Saya akan menjelaskan tentang agresi militer Belanda II, yaitu pada dasarnya agresi militer Belanda II dilatar belakangi oleh kegagalan PBB dalam menyelesaikan konflik antara Belanda dan Indonesia melalui jalan perundingan. Belanda tetap bersikeras untuk menguasai Indonesia, kendati saat itu Indonesia sudah memproklamirkan kemerdekaannya. Sebenarnya sebelum meletusnya agresi militer Belanda II sudah disepakati perjanjian Renville, namun ternyata Belanda mengkhianati perjanjian tersebut. Mereka menolak adanya pembagian kekuasaan dan tetap ingin menguasai Republik Indonesia seutuhnya. Kronologi agresi militer Belanda II. Agresi militer Belanda II diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia pada saat itu, serta penangkapan Soekarno, Muhammad Atta, Zahir, dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya pemerintah darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara. Belanda juga mengasingkan para pemimpin Indonesia yang sebelumnya mereka tangkap ke Parapat, Sumatera, dan Pulau Bangka. Namun sebelumnya diasingkan, Presiden Soekarno memberikan surat kuasa kepada Syarifuddin Prawira Negara yang berada di Bukit Tinggi untuk mendirikan pemerintah darurat. Ada juga beberapa menteri yang sedang berada di luar Jawa sehingga tidak ikut tertangkap. Tujuan. Pada dasarnya tujuan agresi militer Belanda II pada intinya memiliki tujuan untuk memperlihatkan pada dunia internasional bahwa Republik Indonesia dan tentaranya TKR itu sesungguhnya sudah tidak ada. Dengan begitu Belanda memiliki hak untuk berbuat semaunya terhadap bangsa Indonesia. Adapun dua alasan utama mengapa BEL melancarkan agresi militer tersebut. Pertama, Belanda ingin menghancurkan Republik Indonesia yang merupakan suatu kesatuan sistem ketatanegaraan. Selain itu, agresi militer Belanda II juga memiliki agenda untuk membentuk pemerintah interim federal atau PIF yang didasarkan atas peraturan pemerintah dalam peralihan. Wakil-wakil dari daerah federal serta unsur-unsur kooperatif dan moderat dari bekas republik harus ikut ambil bagian dalam PIF tanpa mewakili bekas republik. Dampak agresi militer Belanda II. Dampak bagi Indonesia. Bandara lapangan terbang Maguwo berhasil dikuasai pasukan Belanda melalui serangan udara menggunakan 14 pesawat yang terdiri atas Mustang dan Kitty Hawk. Korban tewas di pihak TNI sebanyak 128 pasukan saat itu terjadi serangan di Bandara Maguwo. Dampak bagi Belanda. Berhasilnya Belanda menguasai ibu kota Republik Indonesia ternyata tidak memuat semangat juang para pejuang tanah air untuk runtuh begitu saja. Masih ada perlawanan yang dilakukan oleh TNI. Mereka melakukan serangan secara mendadak terhadap pasukan Belanda. Perlawanan dari pihak bangsa Indonesia dilakukan pada 1 Maret 1949 yang kemudian dikenal dengan nama serangan umum 1 Maret Yogyakarta. Demikian saya akhiri pemaparan saya tentang agresi militer Belanda II. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andre Marta dari kelas 11 MIPA 7, nomor absen 06. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi virus corona atau virus COVID-19 ini. Yang pertama kita lakukan adalah social distancing, yaitu menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Apa artinya? Yaitu ketika teman kita terjangkit virus tersebut, kita harus menjauh, kita harus berjarak kurang lebih yaitu 1 meter. Kenapa? Karena kita bisa terjangkit juga virus tersebut. Virus tersebut bisa menular, yaitu dengan cara bersalaman, berpelukan, dan sebagainya.
Yang kedua adalah work from home, bekerja di rumah, belajar di rumah. Seperti apa yang pemerintah tetapkan untuk kita. Pemerintah menetapkan belajar di rumah, bekerja di rumah, itu hanya untuk kebaikan kita semua. Demikian cara mengatasi wabah virus corona tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.